Di saat masyarakat mengeluhkan sulitnya mencari minyak goreng, sejumlah partai politik justru menjual bertonton minyak goreng murah kepada warga. Hal itu menimbulkan tanda tanya, kenapa mereka bisa memperoleh stok dalam jumlah besar. Di tengah drama kelangkaan minyak goreng yang belum usai di sejumlah wilayah di Indonesia, serta jeritan ibu-ibu yang rela berdesakan demi mendapatkan minyak goreng, publik justru dibuat heran dengan sejumlah partai politik yang dengan mudahnya mendapatkan minyak goreng dan menjualnya dalam acara bazar murah. Partai Solidaritas Indonesia menggelar pasar murah di Kecamatan Cibarusah, Bekasi, Jawa Barat. Ratusan liter minyak goreng dijual dengan harga Rp9.000 per liternya. Kemudian PDI Perjuangan yang belum lama ini membagikan 10 ton minyak goreng dan 10 ton gula pasir secara serentak di 21 kecamatan di Medan pada akhir Februari lalu. Partai Golkar juga ikut membagikan 5.000 liter minyak goreng kepada para pedagang gorengan di Surabaya, Jawa Timur. Tidak mau ketinggalan, Partai Demokrat pun ikut menjual minyak goreng murah kepada warga. Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas menyalurkan 16 ton minyak goreng kepada warga di Pacitan dan Ngawi, Jawa Timur. Politisi PKS Ahmad Saiku juga turut membagikan minyak goreng gratis kepada warga di Karawang, Jawa Barat. Fenomena parpol menjual dan membagikan minyak goreng ini menjadi perhatian publik. Ada tujuan apa di balik parpol bagikan minyak goreng? Dan dengan mudah parpol memperoleh minyak goreng. Apa fenomena yang terjadi dengan bagi-bagi minyak goreng murah ini? Kita akan membahasnya bersama peneliti Formapi Lusius Karus dan Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Selamat malam Bapak-Bapak. Salam Bung Latif. Waalaikumsalam. Saya ke Mas Kamhar dulu. Ya, Mas Kamhar, bagi-bagi minyak gorengnya Mas Ibas 16 ton di Ngawi dan Pacitan itu trending di Twitter dengan tagar 16 ton. Pertanyaan banyak orang adalah kok bisa dapat segitu banyak jumlahnya? Terima kasih Bang Latif. Jadi sebenarnya kan yang menjadi persoalan saat ini, masyarakat itu tidak susah mendapatkan minyak goreng. Itu yang menjadi persoalan. Sebabnya apa? Kan mestinya Indonesia ini tidak ada persoalan dengan minyak goreng karena kita adalah produsen sawit terbesar di dunia, produsen CPO terbesar di dunia, yang mana itu adalah bahan baku daripada minyak goreng. Juga kita adalah produsen minyak goreng berbahan baku sawit terbesar di dunia, dan jumlah produksi kita itu mestinya melampaui daripada kebutuhan nasional, dan minyak goreng ini sendiri adalah salah satu komoditi yang ekspor. Dan ketika terjadi kelangkaan saat ini kan sebenarnya menjadi tanda tanya besar. Kok bisa negara yang merupakan penghasil CPO terbesar di dunia dengan volume produksi yang jauh melampaui sisi permintaan atau demand side-nya, tetapi kemudian terjadi kelangkaan dan pun kalau ada harganya sangat tinggi. Ini yang menjadi persoalan. Sebenarnya kalau masalah ini diurai sebenarnya relatif mudah untuk mendeteksi. Kenapa? Pemain minyak goreng ini atau produsen minyak goreng ini terbatas atau bersifat oligopoli. Itu jumlahnya mereka tidak terlalu banyak dan dari hulu sampai hilir. Dari sisi produksi, mulai dari perkebunan, saprodi, industri pengolahan, distribusi, sampai retail, itu adalah grup bisnis yang sama. Karenanya, kalau terjadi persoalan, mudah untuk mengidentifikasi dan mendeteksi untuk kemudian pemerintah semestinya yang punya otoritas, yang punya kekuasaan untuk melakukan kontrol dan mengambil tindakan tegas supaya apa yang menjadi kebijakan pemerintah itu betul-betul bisa terlaksana. Penetapan harga dasar itu dan harga atas itu bisa betul-betul bisa terrealisasi, jangan sampai Mas Kamhar. Ya. Apakah kemudian langkah membagi-bagi minyak goreng ini bagian dari membantu publik saja atau sekaligus mengkritik pemerintah karena gagal memberikan minyak yang murah kepada masyarakat? Ini adalah
respon spontan dari politisi-politisi yang punya hati ya, partai politik yang punya hati untuk mengambil alih tanggung jawab ketika kita bisa saksikan bersama faktanya rakyat antrinya sangat panjang para emak-emak untuk mendapatkan minyak goreng ini, yang mana ini adalah salah satu kebutuhan pokok penting. Dan ketika pemerintah tidak mampu memainkan peran secara optimal untuk memberikan akses masyarakat bisa memiliki minyak goreng ini, ya partai-partai politik kemudian mengambil alih tanggung jawab itu. Jadi ini adalah kritik nyata terhadap pemerintah, dan bagi Partai Demokrat ini masih merupakan kelanjutan apa yang dilakukan oleh Mas Ibas atau Mas EBY. Ini adalah bagian dari gerakan yang telah dicanangkan oleh Mas Ketum AHY untuk Demokrat peduli dan berbagi, sehingga faktanya Mas Ibas itu harus membeli dengan harga yang lebih tinggi, kemudian menjualnya dengan harga yang terjangkau bagi pemerintah. Itu adalah tanggung jawab. Mas Kamhar, tapi tadi belum menjawab, di mana bisa dapat 16 ton dengan jumlah yang begitu besar? Ini tentunya dari berbagai sumber, tidak mungkin dari satu sumber. Dari pusat-pusat perbelanjaan atau distributor-distributor minyak goreng, untuk kemudian pasti dibelinya dengan harga yang lebih tinggi, karena saat ini realitanya harga mahal, kemudian untuk jual sesuai dengan harga yang terjangkau, ini sebagai bentuk wujud nyata kepedulian daripada Mas Ibas. Bagian dari bantuan kepada publik untuk memudahkan mereka mendapat ya. Oke, baik. Saya ke Bro Lusius. Bro, ini kan partai-partai ini juga bagian dari bangsa Indonesia yang harus saling membantu dengan masyarakat yang sedang kesusahan. Kalau begitu, apakah ada kritik Anda kepada yang mereka lakukan? Atau sebenarnya ini harusnya dipuji yang dilakukan oleh para parpol dan politisi kita ini? Ya, Bung Latif ingin saja memuji sih ya, cuman sulit untuk kemudian dengan mudah menangkap apa yang dilakukan parpol ini sebagai sesuatu yang kemudian didorong oleh niat baik untuk membantu rakyat. Ya, karena mestinya kalau mau membantu rakyat, mereka punya jalur yang konstitusional untuk itu, melalui anggota mereka di DPR dan juga dari partai koalisi misalnya langsung kepada pemerintah sebagai bagian dari pemerintahan koalisi gitu ya. Ketika mereka kemudian melakukan sendiri, untuk Demokrat mungkin mudah untuk menjelaskannya, misalnya ini bagian dari kritik mereka kepada pemerintah, tapi yang menjual minyak goreng ini tidak hanya oposisi gitu ya, koalisi juga. Jadi lebih mudah untuk kemudian menjelaskan apa yang dilakukan oleh partai politik dengan mengatakan bahwa partai politik ini sendiri gagal memahami fungsi mereka sendiri. Yang kedua, kalaupun mereka paham, mereka kemudian kebingungan sendiri di tengah situasi politik saat ini, di mana kendali utama itu ada di partai koalisi dan di sana ada pemerintah, sehingga alih-alih kemudian mengkritik atau mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan demi memastikan ketersediaan minyak goreng di pasaran tersedia banyak untuk rakyat, mereka kemudian mengambil alih sendiri atau memanfaatkan sendiri peluang untuk menjadi pedagang dadakan. Ya. Dan saya kira menjadi pedagang dadakan ini tidak kemudian muncul begitu saja. Kita tahu betul huru-hara menuju pemilu 2024 itu sudah semakin dekat gitu ya, dan melakukan sesuatu sejak awal untuk memikat simpati publik, saya kira sih sesuatu yang wajar untuk kemudian mulai dilakukan partai politik. Tapi sayangnya mereka memanfaatkan duka yang tengah dialami oleh rakyat untuk kemudian mendulang simpati itu. Saya kira di situ ironi yang cukup memalukan sih ya, dari apa yang kita lihat dari kita dengar apakah Demokrat seperti yang disampaikan oleh Bro Lusius tadi memanfaatkan duka masyarakat untuk mengejar angka-angka elektoral, Mas Kamhar? Ini pikiran yang insinuatif ya sebenarnya ya, cenderung tendensius terhadap partai politik, apalagi ada diksi berdagang, karena kalau berdagang itu profit oriented. Ini yang terjadi adalah kita mensubsidi, Mas Ibas membeli lebih mahal kemudian menjual dengan harga yang di bawah itu untuk supaya masyarakat itu bisa terjangkau dan bisa mengakses minyak goreng itu. Ini saya sampaikan tadi, saya tegaskan bahwa apa yang dilakukan itu adalah bagian dari yang telah ditetapkan oleh Mas Ketum AHY, gerakan peduli dan berbagi. Di tengah situasi masyarakat yang lagi sulit, kita mengambil alih. Mestinya ini tugas pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Perdagangan ya.
Bang Lusius pasti tahu bahwa beberapa kali rapat di Komisi 6 DPR RI yang menjadi mitra kerjanya, Pak Menteri ini mangkir atau tidak menghadiri rapat kerja dengan Komisi 6 karena takut, tanda petik ya. Dan persoalan ini untuk ketika karena semua anggota DPR tidak hanya dari partai oposisi, juga dari partai pemerintah koalisi sendiri juga mempertanyakan ada apa dengan ini. Baik. Karena semestinya kita tidak ada persoalan dan minyak goreng ini tidak mesti terjadi kelangkaan. Karena dari sisi produksi kita memadai untuk itu. Dan sebenarnya kalau pemerintah tegas, ya mestinya bisa diintervensi. Karena apalagi ini struktur pasarnya cenderung oligopolis dan pemainnya bisa itu aja pemainnya. Ya, betul. Oke. Pemainnya itu aja dan kalau pemerintah sungguh-sungguh, ini sangat mudah sebenarnya. Baik. Dan tentu ketika situasi ini terus berlarut-larut, ya ada gosip-gosip juga atau ada rumor yang berkembang. Ini ada persoalan konflik bisnis terkait dengan akses terhadap lahan antara kelompok bisnis perkebunan misalnya dengan pertambangan dan sebagainya. Itu rumor yang beredar. Tentu baik. Pemerintah harus Bro Lusius, penjelasannya Mas Kamhar tadi, selain mereka membantu masyarakat secara langsung di lapangan di DPR, juga mereka tetap menyampaikan kritik kepada pemerintah. Apakah kemudian tetap kita bisa melihat bahwa mereka sedang menebar pesona kepada calon pemilih? Saya kira sih belum terlalu kelihatan betul bahwa Menteri Perdagangan itu tidak hadir misalnya dalam beberapa kali undangan. Tapi DPR biasanya sangat galak gitu ya untuk banyak hal yang dirasa kurang dilakukan oleh pemerintah. Bahkan mereka bisa mengusir mitra kerja gitu ya, sudah beberapa kali terjadi. Kenapa kemudian untuk urusan yang sangat mendasar untuk rakyat ini, langkah yang lebih keras itu tidak ditunjukkan oleh DPR gitu ya. Ketidakhadiran menteri misalnya dipertanyakan secara terbuka dan lain sebagainya. Saya kira sih ada banyak hal yang mestinya bisa dilakukan oleh DPR dengan kekuasaannya yang begitu besar, ketimbang kemudian mengambil alih jatah para pedagang untuk kemudian menjual minyak goreng ke masyarakat gitu ya. Kita tahu betul kan keluhan kekurangan stok minyak goreng itu kan dirasakan di pasar-pasar oleh pedagang selain juga oleh pembeli gitu ya. Dan mudah kemudian menjelaskan ketika kekurangan itu justru dibalas oleh partai politik dengan stok yang begitu banyak. Ya, jadi walaupun mereka ternyata membeli, Bro Lusius, mereka membeli dengan harga mahal. Jadi bukan mendapatkan dengan cara mudah seperti yang kita duga. Itu tetap kita tahu betul. Kalau bukan elit partai atau kalau bukan politisi berpengaruh, dia tidak mungkin bisa membeli mahal dengan jumlah yang begitu besar gitu ya. Bahkan sekarang kan kita ke supermarket hanya bisa membeli satu kantong minyak goreng gitu untuk satu orang. Saya kira tetap saja di sana ada perbedaan dan sesuatu yang kemudian perlu kita pertanyakan dari niat partai politik ini. Apakah ini sungguh untuk membantu rakyat? Kalau membantu rakyat kan mestinya ada jalur ya di DPR, dan kalau menggunakan jalur di DPR dampaknya itu bisa ke seluruh Indonesia, bukan hanya kemudian kepada pedagang tertentu dan lain sebagainya saja ya. Baik. Betul. Mas Kamhar, Bung Lusius pasti tahu betul anggota-anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat itu sangat kritis. Antara lain Bang Herman Hairon berkali-kali menyampaikan kritik kepada Menteri Perdagangan terhadap kelangkaan ini, karena beliau tahu betul dari sisi supply mestinya ini tidak ada persoalan, tetapi kemudian terjadi kelangkaan ini kan ini yang menjadi tanya besar, ada apa di balik itu. Ini yang tentunya kalau kita menelusuri lebih jauh, yang substansi persoalan kan di situ. Kenapa pemerintah tidak mampu melakukan stabilitas terhadap harga maupun ketersediaan daripada minyak goreng ini? Harus ada yang bertanggung jawab untuk itu. Siapa? Menteri Perdagangan. Dan di anggota DPR yang bersuara keras terhadap itu juga tidak kurang. Bagi Partai Demokrat, anggota fraksi Partai Demokrat di Komisi 6 yang selama ini melakukan suara kritis, ya itu tetap terus konsisten menyuarakan, tapi kan kita juga tahu bahwa suara kita berapa ketika dalam pengambilan keputusan, banyak kebijakan-kebijakan ya kita hanya bisa bersuara karena kenyataannya saat ini ya kita masih minoritas ketika menyuarakan. Mas Kamhar. Baik. Saya ke Bro Lusius lagi. Bro Lusius, ini kebetulan yang datang mau menemui kita di sini adalah partai di luar daripada koalisi. Kritik Anda terhadap partai koalisi yang juga melakukan pengambil alihan jualan para pedagang itu?
Ya, saya kira memang kita menghargai gitu ya perjuangan Demokrat itu di DPR gitu ya. Tapi itu kemudian tidak bisa menjelaskan aksi pembagian minyak goreng yang dilakukan oleh misalnya Pak Edi Baskoro gitu ya. Saya kira tetap saja kritik ini bukan hanya kepada Demokrat dan mungkin bukan untuk Demokrat, tapi justru untuk partai-partai koalisi gitu ya. Mereka yang kemudian punya kuasa lebih besar untuk memastikan pemerintah satu sikap dalam mengambil kebijakan terkait dengan distribusi minyak goreng ini. Tapi itu tidak dilakukan. Mereka justru mengambil jatah minyak goreng dari para pedagang itu untuk membaginya sendiri ke masyarakat. Baik. Dan saya kira aksi-aksi ini sulit untuk kemudian tidak dikaitkan dengan kepentingan untuk mendapatkan simpati dari pemilih gitu ya. Tidak ada kemudian tindakan partai yang lepas begitu saja dari kepentingan politis di balik gitu ya. Jadi kalau kemudian dituduh bahwa aksi ini kemudian ada kaitannya dengan kepentingan untuk meningkatkan elektoral gitu, saya kira sih sulit untuk hal yang wajar saja sebetulnya kan partai berbuat baik untuk mendapatkan elektoral. Baik, oke. Mungkin yang Bro penting kita Lusius, dorong bagaimana Partai Demokrat bisa bersuara keras di paripurna pembukaan masa Kita sidang tunggu. besok gitu. Ya, terima kasih Bung Lusius. Kita indahkan. ya, apa yang kita menjadi tunggu besok masukannya. bagaimana Partai Demokrat dan partai-partai lain menyelesaikan masalah ini. Mas Kamhar dan Bro Lusius, terima kasih sudah berbagi di iNews Prime malam ini. Selamat malam. Terima kasih Bang Latif.